그게 무슨 말이야? 관이 열렸다니. Halo semuanya, dua orang pengusir arwah dan dua orang ahli feng shui pencari makam bekerja sama untuk mengungkap sebuah gangguan mistis yang dialami sebuah keluarga kaya raya. Gangguan tersebut berasal dari sebuah makam tak bernama, namun tak disangka dalam perjalanannya mereka menemukan sesuatu yang lain dari makam itu. Itulah pembuka untuk kisah film yang diberi judul Exhuma ini. Penasaran kelanjutan kisahnya? Tegakkan sandaran bantal tidur kalian, pasang headset, namun sebelum itu jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Selamat menonton! Film dimulai dengan memperlihatkan dua orang yang sedang berada di sebuah pesawat. Mereka adalah Hwarim dan Bonggil. Diceritakan mereka berdua ini adalah pengusir arwah. Mereka kemudian tiba di sebuah rumah sakit. Di situ ada seorang yang katanya diganggu oleh roh jahat. Setelah melakukan beberapa ritual, Hwarim kemudian memberitahu ke ibu anak tersebut bahwa penyebabnya adalah ayah dan kakek dari bayi itu. Setelah itu, mereka kemudian pergi ke rumah ayah dari bayi itu yang bernama Park Ji-young. Dilihat dari rumahnya, mereka ini adalah orang kaya. Di sana, Hwarim memberitahukan apa yang dilihatnya kepada Tuan Park. Menurut Hwarim, dalam dunia perdukunan ini disebut panggilan dari kuburan. Singkatnya adalah arwah nenek moyang dari keluarga itu mengamuk. Tuan Park kemudian bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Hwarim menjawab bahwa mereka harus membayar orang lain untuk membantu Hwarim dan Bonggil karena mereka tidak bisa mengerjakan pekerjaan ini sendirian. Scene berpindah ke sebuah kuburan. Terlihat salah satu dari kubur tersebut dibongkar. Ada dua orang di situ. Mereka adalah Kim Sang-dok dan Yong-gun. Mereka ini adalah ahli feng shui pencari makam. Setelah membereskan pekerjaan mereka, mereka kemudian kembali ke kantor mereka. Di sana, Hwarim dan Bonggil mengunjungi Pak Kim. Cukup senang melihat kedatangan Hwarim, Pak Kim tahu bahwa Hwarim membawa tugas yang mendatangkan banyak uang untuknya. Pak Kim pun sepakat melakukan pekerjaan itu. Esoknya bersama Hwarim, Pak Kim menemui Tuan Park. Tuan Park pun menceritakan bahwa sebenarnya keluarganya tidak setuju dengan apa yang akan dilakukan pada makam kakek mereka. Hanya saja melihat bayinya yang terus menderita di rumah sakit, akhirnya dia mau membayar mereka untuk melakukan pengusiran arwah. Dia berkata kepada Pak Kim, dia ingin melakukan hal ini dengan cepat. Setelah makam itu didapat, segera lakukan kremasi tanpa harus membuka petinya. Mendengar bahwa Tuan Park ingin mengkremasi mayat bersama petinya, Pak Kim tidak setuju. Pak Kim berkata, regulasi kremasi mayat tidak bisa dilakukan seperti itu. Pak Kim berkata, untuk saat ini mari menemukan makam itu terlebih dahulu. Setelah itu, bersama Yong-gun partnernya, Pak Kim pergi mencari lokasi makam itu. Firasatnya tidak enak. Sangat aneh seorang tidak mau membuka isi peti anggota keluarganya. Artinya mayat tidak akan dikafani kembali dan langsung dikremasi. Apakah ada sesuatu di dalamnya? Begitu kata Yong-gun. Setelah perjalanan beberapa saat, mereka kemudian tiba di sebuah bukit. Di depannya ada sebuah gerbang besi dengan tanda peringatan larangan masuk. Gerbang itu kemudian dibuka. Mereka kemudian masuk dan memarkirkan mobilnya tepat di bawah kaki bukit kecil yang dikelilingi pohon. Dari sini mereka berjalan kaki. Di perjalanan terlihat banyak kawanan rubah di antara pohon-pohon itu. Dan akhirnya mereka pun sampai di atas bukit kecil itu. Di sana terlihat sebuah makam. Kemudian Pak Kim seperti biasa mengusap tanah dan merasakan tanah di sekitar itu. Dia mendekat dan mengusap nisan makam itu. Tak ada nama tertulis di sana. Sangat aneh. Pak Kim kemudian bertanya kepada Tuan Park, kenapa makam itu tak bernama? Dan siapa yang mencarikan tempat makam itu? Tuan Park menjawab, makam itu tidak diberi nama karena maraknya pencurian makam. Dan yang mencarikan tempat itu adalah seorang biksu bernama Gisune. Pak Kim yang punya firasat tidak enak kemudian berpikir sejenak dan kemudian berkata, 이번 일은 내가 못할 것 같습니다. mendengar Pak Kim tidak mau melanjutkan pekerjaan itu, Yong-gun, Bonggil, dan Hwarim menghampiri Pak Kim. Mereka bertanya apa alasan Pak Kim tidak mau melanjutkan pekerjaan itu. Pak Kim berkata itu adalah makam terkutuk. Rubah-rubah yang mereka lihat tadi pertanda makam itu terkutuk. Sangat berbahaya jika mereka berurusan dengan makam terkutuk. Bisa ada yang terbunuh, begitu kata Pak Kim. Mereka pun kembali, namun Tuan Park mengajak mereka untuk mampir sejenak di hotel miliknya. Di sana dengan tangan gemetar, Tuan Park meminta Pak Kim membantunya demi bayinya. Karena selama ini mereka selalu keguguran dan baru kali ini diizinkan punya keturunan. Pak Kim kemudian berkata ada yang keluarga itu sembunyikan dari mereka. Tuan Park berkata dia tidak tahu sama sekali maksudnya. Pak Kim berkata makam itu tanpa nama dan hanya tertulis angka koordinatnya. Tentu saja ada yang aneh dengan makam itu. Melihat Tuan Park dan karena iba dengan bayinya, akhirnya Pak Kim menyetujui melanjutkan kembali pekerjaan itu. Hwarim kemudian menyarankan untuk melakukan ritual penarikan. Esok harinya mereka pun langsung mempersiapkan upacara penggalian
penggalian makam di bukit itu. Di sana hadir bibi dari Tuan Park. Warim bersama Bonggil pun langsung memulai upacara itu dengan musik dan tarian mereka. Setelah itu penggalian makam pun dilakukan. Alunan musik dan tarian kemudian dihentikan setelah salah seorang penggali berhasil mencapai peti itu. Dari sini giliran Pak Kim dan Yonggun yang memulai pekerjaan mereka. Di dalam makam itu terlihat sebuah peti dengan kain di atasnya. Ada tulisan di kain itu yang menurut Pak Kim dia tidak bisa membacanya karena sudah cukup lama. Setelah membuka kain itu tampaklah peti mati yang terbuat dari kayu cemara. Ini jenis peti mati yang hanya digunakan untuk kaum raja menurut Yonggun. Setelah itu peti pun diangkat dan langsung dibawa oleh Yonggun. Para penggali makam tadi kemudian kembali menutup makam itu. Salah seorang dari mereka kemudian melihat seekor ular dengan bentuk kepala yang aneh. Dia kemudian langsung memukul ular tersebut dengan sekopnya, dan seketika cuaca tiba-tiba berubah. Angin bertiup, awan berubah menjadi mendung, dan hujan pun turun. 뭔 일이야 이거? Pak Kim kemudian memberitahu ke Tuan Park bahwa kremasi tidak dapat dilakukan jika cuaca hujan, karena menurut Pak Kim roh mereka tidak akan sampai ke akhirat, jadi kremasi harus ditunda. Yonggun kemudian membawa peti tersebut ke sebuah rumah sakit yang penjaga gudangnya adalah kenalan Yonggun. Di sana peti itu disimpan untuk menunggu kremasi. Di tempat parkiran Tuan Park bersama bibinya berbincang. Bibi Tuan Park bertanya apakah para dukun itu dapat dipercaya. Bibi Tuan Park sebenarnya tak setuju untuk mengkremasi dan hanya berniat untuk memindahkan kuburan ayahnya itu. Namun Tuan Park berkata tenang saja, dia sudah mengurus semuanya dan hanya mengatakan apa yang perlu. Dari sini terlihat sepertinya ada yang mereka sembunyikan. Dalam rumah sakit, Yonggun yang sedang membersihkan peti kemudian diajak penjaga gudang itu untuk keluar makan. Rupanya ada maksud jahat dari kenalannya itu. Setelah Yonggun pergi, diam-diam dia menyelinap ke dalam gudang itu dan membuka peti itu. Dia mencoba untuk mencuri sesuatu dari peti itu. Di saat yang bersamaan, Warim dan Bonggil datang. Begitu peti itu terbuka, tiba-tiba dari dalam peti keluar sesuatu yang tak kasat mata, melintas di depan Warim dan langsung membuatnya pingsan. 저기요? 뭐 하시는 거예요? Di sisi lain, Pak Kim pergi kembali ke jalan menuju makam tadi. Dia sampai di sebuah kuil dan menanyakan tentang biksu Gisune yang diceritakan. Namun penjaga kuil berkata bahwa dia tidak mengenal biksu itu. Pak Kim kemudian bertanya mengenai kuburan tanpa nama di bukit itu. Dan penjaga kuil itu berkata dia sudah lama mendengar rumor itu. Bahkan dahulu banyak perampok makam yang mencari makam di bukit itu. Makam itu katanya adalah sebuah harta karun. Penjaga kuil kemudian mengajak Pak Kim ke gudang miliknya dan memperlihatkan perlengkapan yang berhasil disita dari para perampok itu. Setelah itu, Pak Kim kemudian mendapatkan berita mengenai Warim yang masuk rumah sakit akibat kejadian tadi. Dia ke sana dan menanyakan apa yang terjadi. Menurut Warim, sesuatu yang sangat jahat keluar dari dalam peti itu. Mendengar itu, Pak Kim bergegas menemui Tuan Park. Roh yang tadi keluar kemudian datang ke rumah ayah Tuan Park. Di sana istri dan ayah Tuan Park dibunuh oleh roh tersebut. Sementara itu, di hotel Tuan Park menerima telepon dari Pak Kim yang berkata bahwa dia sedang berada dalam perjalanan. Namun saat sedang berbicara, tiba-tiba dari luar pintu hotel seseorang mengutuk pintu kamar dan berkata bahwa dia adalah Pak Kim. Ada hal yang mendesak yang perlu disampaikan. Tuan Park kemudian kaget, siapa yang ada di depan pintu kamarnya? Padahal dia sedang berbicara dengan Pak Kim di telepon. 잠시만요. 누구십니까? 예, 접니다. 김 선생님 지금 밖에 계시나요? 저기요, 사장님. 아니야. Pak Kim ditelepon kemudian meminta Tuan Park jangan membuka pintu dan menyuruhnya membuka jendela. Setelah jendela dibuka, tiba-tiba Tuan Park kerasukan. Rupanya telepon tadi adalah telepon palsu dari roh jahat itu. Pak Kim dengan bantuan pelayan hotel berhasil masuk ke kamar itu. Di sana terlihat Tuan Park yang sudah kerasukan berbicara dalam bahasa Jepang, dan setelah itu dia muntah darah tepat di hadapan Pak Kim. Tak cukup sampai di situ, roh tersebut kemudian memutar kepala Tuan Park hingga Tuan Park tewas. Sementara itu, Warim, Bonggil, dan Yonggu melakukan pemanggilan arwah. Bonggil yang dijadikan wadah arwah pun kerasukan. Warim bertanya apa mau dari arwah tersebut. Dia kemudian berkata bahwa dia akan membawa kembali semua keluarganya. Di hotel, Pak Kim kemudian memberitahu ke asisten Tuan Park bahwa setelah ini anak bayi tersebut yang akan jadi sasaran arwah itu. Tidak ada cara lain, mereka harus segera mengkremasi peti tersebut jika tidak ingin hal buruk terjadi. Namun kremasi tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan keluarga. Pak Kim kemudian meminta izin kepada
kepada Bibi Tuan Park. Karena tak ada jalan lain, Bibi Tuan Park yang awalnya tidak setuju dengan kremasi akhirnya menyetujui hal tersebut. Jenazah kaki Tuan Park pun dikremasi beserta petinya, dan roh yang sebelumnya sudah berada di tempat bayi itu pun akhirnya hilang. Setelah kejadian itu, Yonggun berkata kepada Pak Kim untuk mengunjungi Changmin, karena katanya sejak penggalian makam itu Changmin sakit-sakitan. Di tempat Changmin, Pak Kim bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Changmin berkata bahwa saat penggalian makam dia membunuh seekor ular berkepala aneh. Harusnya dia membiarkan saja ular itu. Changmin meminta kepada Pak Kim untuk bantu menemukan ular yang dibunuhnya itu. Mendengar cerita itu, Pak Kim pun pergi kembali ke lokasi makam itu. Di sana dia kemudian kaget melihat ular berkepala aneh di lubang makam. Dan saat itu tiba-tiba sekopnya seperti mengenai sesuatu. Digalinya tanah itu dan tanpa disangka dia menemukan sebuah peti lain di dalam lubang itu. Rupanya itu adalah makam ganda. 잡장이다. Pak Kim kemudian menghubungi Yonggun, Bonggil, dan Hwarim. Mereka pun mendatangi makam itu. Setelah digali, terlihat sebuah peti besar yang terkubur vertikal. Peti itu dililit dengan kawat berduri, seolah agar tidak dapat dibuka oleh orang lain. Hwarim yang melihat itu kemudian berkata untuk tidak melanjutkan penggalian itu. Namun Pak Kim berkata bahwa mungkin ini milik keluarga Tuan Park, dan mereka perlu membantunya. Akhirnya mereka pun menarik peti itu keluar. Setelah peti itu ditarik keluar, terlihat rubah-rubah di bukit berlarian seolah meninggalkan tempat itu. Sementara Yonggun heran, dia berpikir bahwa peti itu tidak terlihat seperti peti untuk manusia karena ukurannya sangat besar. Mereka kemudian membawa peti itu ke kuil yang sempat dikunjungi Pak Kim. Di sana Pak Kim meminta izin untuk menyimpan peti itu sampai besok pagi untuk dikremasi. Biksu kuil itu pun memberikan gudang belakang sebagai tempat penyimpanannya. Peti itu pun disimpan. Tak lupa Hwari menyegel sekeliling peti itu. Setelah itu mereka pun makan sembari menunggu kedatangan Bibi Tuan Park yang dihubungi Pak Kim. Begitu Bibi itu tiba, Pak Kim langsung menanyakan tentang peti itu. Namun sayang sekali, Bibi itu berkata bahwa dia tidak tahu mengapa peti itu ada di bawah makam ayahnya. Yang Bibi itu tahu bahwa biksu Gisune yang mereka cari adalah bukan orang Korea, melainkan orang Jepang yang bernama Murayama Junji. Bibi itu pun memperlihatkan foto ayahnya, dan terlihat di belakang orang yang berfoto itu tampak samar-samar seorang biksu yang agak seram rupanya. Bibi itu pun berterima kasih bahwa cucunya atau anak dari Tuan Park sekarang telah sembuh setelah Pak Kim mengkremasi peti ayahnya. Dan sekarang terserah Pak Kim mau melakukan apa dengan peti besar yang baru mereka temukan itu. Setelah itu, Bibi itu pun pergi. Malam harinya, Hwarim beristirahat di mobil menghubungi teman seperguruannya. Dari info temannya, diketahui guru mereka sering menyebutkan tentang Murayama Junji. Menurut guru mereka, dia adalah orang yang sering disebut sebagai siluman rubah. Mendengar itu, Hwarim makin khawatir. Di saat bersamaan, di kamar, Bonggil mengalami ketindihan. Namun setelah merapal mantra, dia berhasil bangun. Khawatir ada sesuatu, Bonggil pun pergi mengecek gudang itu. Pintu gudang itu masih terkunci rapat. Aman pikirnya. Namun dari jauh terdengar keributan di sebuah peternakan babi. Bonggil pergi mengecek. Saat dia mengintip kandang itu, terlihat seperti sesuatu sedang memakan babi-babi itu dan penjaganya. Bonggil berlari, membangunkan Hwarim dan langsung menuju gudang. Dia membuka gudang itu, dan betapa kagetnya mereka, penutup peti itu telah hancur terbuka. Atap gudang itu pun juga hancur. Hwarim berkata makhluk itu keluar melalui atap karena tak ada segel di sana. Hwarim langsung meminta Bonggil membangunkan Pak Kim dan Yonggun. Namun tiba-tiba terdengar langkah kaki di luar gudang. Suatu makhluk bertubuh besar sedang berjalan dan berkata-kata dalam bahasa Jepang. Makhluk itu pun melemparkan kepala seseorang kepada Hwarim. Hwarim yang kaget langsung berlari keluar. Makhluk itu mengejarnya, namun Bonggil mencoba menahan makhluk itu. Sayangnya Bonggil bukan tandingan makhluk itu. Setelah itu makhluk itu seperti merapalkan suatu mantra dan langsung berubah menjadi api. Pak Kim dan Yonggun yang baru saja terbangun menyaksikan makhluk itu menghilang di atas langit malam itu, sementara Bonggil terkapar tak bergerak. Mereka pun membawa Bonggil ke rumah sakit. Menurut dokter, organ dalam Bonggil mengalami kerusakan parah. Pak Kim meminta maaf kepada Hwarim karena harusnya mendengarkan kata-kata Hwarim untuk tidak mengeluarkan peti itu. Hwarim berkata bahwa seumur hidupnya dia belum pernah melihat makhluk seperti itu. Makhluk itu sangat aneh, tidak seperti arwah. Dia memiliki fisik dan bayangan. Dan menurut Hwarim, makhluk seperti ini melekat pada suatu benda, dan cara memusnahkannya adalah dengan menghancurkan benda itu. Mendengarkan cerita Hwarim, Pak Kim seolah menyadari sesuatu. Dia menatap
sebuah lukisan pegunungan di rumah sakit itu dan teringat perkataan Tuan Park sesaat sebelum dia mati. Perkataan tentang rubah yang melukai punggung harimau. Pak Kim kemudian kembali lagi ke gudang tempat biksu itu menyimpan barang sitaan para pencuri makam. Di sana Pak Kim menyadari sesuatu. Peralatan itu adalah bukan untuk mencuri makam, melainkan perlengkapan yang dipakai untuk mencari makam makhluk itu. Karena dalam makam itulah pasak bumi itu tempat melekatnya makhluk itu ditancapkan. Dan alasan mengapa ada peti mati kakek dari Tuan Park di atasnya adalah agar para pencari makam itu tidak menggali makam itu, karena kakek Tuan Park merupakan seorang pejabat negara. Pak Kim kemudian membawa beberapa peralatan gali para pencari makam itu. Dia kemudian kembali ke makam itu dan mulai menggali. Lama menggali, tiba-tiba Pak Kim menyentuh sesuatu, dan benar saja dugaan Pak Kim, makhluk itu terkubur di sana. Pak Kim ketakutan. Dia kemudian pergi meninggalkan tempat itu dan pergi menemui Yonggun dan Hwarim. Dia kemudian menceritakan semuanya dan mengajak mereka untuk mengeluarkan pasak bumi itu dari sana. Yonggun tak setuju. Menurutnya itu beresiko. Sementara Hwarim mengatakan dia tidak bisa membasmi makhluk itu. Namun ada satu cara. Dia bisa mengalihkan perhatian makhluk itu untuk beberapa saat. Dan saat itulah Pak Kim bisa pergi mencabut pasak bumi itu. Setelah Pak Kim mencoba meyakinkan mereka karena ini jalan satu-satunya menyembuhkan Bonggil, akhirnya mereka pun berangkat. Mereka kemudian menuliskan mantra di seluruh tubuh mereka, melepas beberapa ikan yang diarahkan ke sebuah pohon besar, dan kemudian menunggu hingga tengah malam. Sementara di rumah sakit teman dari Hwarim membantu menjaga Bonggil. Waktu berlalu. Yonggun seperti sudah tertidur karena lama menunggu. Sementara Pak Kim dan Hwarim tetap memperhatikan lubang makam itu. Dan tiba-tiba sebuah tangan keluar dari makam itu. Makhluk itu pun keluar. Dia berjalan memakan semua umpan ikan yang disebar dan tiba di pohon besar. Di sana Hwarim sudah membakar beberapa sesajen dan berpura-pura menjadi penunggu gunung itu untuk berkomunikasi mengalihkan perhatian makhluk itu. Pak Kim dan Yonggun langsung berlari bergegas menggali makam itu. Digalinya makam itu namun tak ada apa-apa ditemukan mereka. Mereka sangat bingung, terutama Pak Kim karena dia yakin pasak bumi itu ada di sana. Yonggun berkata tak ada waktu. Mereka harus meninggalkan tempat itu. Yonggun lari sementara Pak Kim terus menggali. Hwarim yang terus berkomunikasi dengan makhluk itu pun karena terlalu lama akhirnya ketahuan bahwa dia hanyalah manusia. Makhluk itu pun langsung marah dan berubah menjadi api dan kembali ke lubang makam itu. Yonggun yang melihat itu langsung berlari menghampiri lubang makam itu. Di sana makhluk itu sudah berada di depan Pak Kim. Makhluk itu pun langsung menusuk perut Pak Kim. Hwarim yang melihat itu langsung melemparkan darah kuda yang dibawanya. Makhluk itu pun terbakar dan melepaskan Pak Kim. Yonggun dan Hwarim turun ke dalam lubang itu. Rupanya makhluk itu belum musnah. Makhluk itu kemudian menyerang Hwarim dan Yonggun. Saat itulah Pak Kim menyadari sesuatu, bahwa jika pasak bumi itu ada di dalam lubang itu, artinya pasak itu diletakkan di dalam tubuh makhluk itu. Pak Kim yang ahli Feng Shui pun tahu bahwa lawan dari logam adalah kayu. Dia langsung menancapkan kayu ke kaki makhluk itu. Seketika makhluk itu kesakitan dan melepaskan Hwarim dan Yonggun. Dengan mengoleskan darah kuda ke kayu itu, Pak Kim langsung menebaskan kayu itu ke makhluk itu. Dan makhluk itu pun terbelah menjadi dua dan akhirnya musnah. 철이다. 물에 젖은 나무다. 새보다 질기다. Begitu makhluk itu musnah, Bonggil yang berada di rumah sakit langsung memuntahkan darah hitam. Pak Kim yang sekarat juga dibawa ke rumah sakit. Syukurnya Pak Kim bisa selamat dan akhirnya bisa sembuh. Begitu juga dengan Bonggil. Di akhir cerita diperlihatkan setelah kejadian itu mereka pun kembali ke sehariannya masing-masing dan kehidupan mereka pun kembali normal seperti biasa. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya. Salam Art Film.